Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bab 6, kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Pada bab ini ada dua sub pokok bahasan yang kalian akan pelajari. Yang pertama, meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin membutuhkan pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kaum muslimin mengadakan musyawarah memilih pemimpin baru. Terpilihlah sahabat Abu Bakar. Setelah itu, secara berturut-turut umat Islam dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat tersebut disebut Khulafaur Rasyidin, artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafa adalah jamak, artinya para pemimpin, sedangkan jika satu disebut khalifah. Tahukah kamu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur, setia kawan, dermawan, bijaksana, dan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun Gajah 573 Masehi atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'd bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ketujuh. Sebelum masuk Islam, ia bernama Abdul Qa'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Nama panggilannya banyak. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafa. Namun yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa namanya Abdullah? Tetapi ia lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Maka diberi nama julukan nama Abu Bakar, artinya pelopor pagi hari. Ia adalah laki-laki yang memelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Nama julukan inilah yang kemudian sering banyak dipakai. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun.
Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya, terutama kepada sahabat dekatnya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Di antaranya dibuktikan dengan kerelaan memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal berstatus budak masuk Islam. Namun kemudian tuan pemilik mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari statusnya sebagai budak. Sejak saat itu, Bilal menjadi orang merdeka. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu setia dan cintanya sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawa demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibuktikan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijrah. Ia tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat lain yang berangkat lebih awal, tetapi ia setia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat hijrah beberapa waktu kemudian. Di malam keberangkatan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia rela mempertahankan nyawa dengan menemani Rasul yang akan dibunuh sekelompok kaum kafir Mekah bersenjata. Untuk menghindari kejaran kaum kafir Mekah, Abu Bakar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat sementara di Gua Syur. Saat kaum kafir sampai di depan Gua Syur, Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan Abu Bakar bahwa Allah pasti akan menolong. Benar yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan laba-laba di mulut gua dan bersarang di sana. Kaum kafir pun tidak jadi memasuki gua karena dia menyangka tidak mungkin Rasulullah ada di dalam gua karena mulut gua terdapat sarang laba-laba. Begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuannya, ia tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan saat ia digigit serangga pun ia tidak bergerak karena khawatir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terbangun. Setelah anak-anakku menyimak materi tadi, tugas kalian ada di halaman 108. Ayo bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.